Hutan itu tidak melulu seperti yang didefinisikan para ahli. Bukan sekedar komponen biotik abiotik, juga bukan sekedar pemasok oksigen, penyerap karbon, dan sumber mata pencaharian. Mari bicara soal lain, bukan teori yang memenuhi lembaran dokumen atau buletin kehutanan. Mari bicara soal hutan yang tak begitu diminati rimbawan praktek dan yang tak pernah ada di majalah kehutanan. Hutan yang mengangkat harga diri dan martabat kemanusiaan. Setiap kali kita memang bisa mendefinisikannya dari topeng visi misi yang itu-itu juga. Setiap kali visi dilahirkan kembali sebagai sebuah jawaban baru terhadap tantangan baru dalam krisis yang berbeda-beda. Sebab itu visi kehutanan bisa bercerita ini dan itu, tapi dalam keadaan yang diabaikan. Visi yang awal tak menentukan visi selanjutnya. Tak ada yang sama yang menjadi model. Masing-masing menegaskan yang beda dan yang tak asli. Di sini benar, kreativitas bukanlah orisinalitas. Kreativitas berjalan ke masa depan. Orisinalitas bertaut ke masa lalu. Yang telah silam itu terasa jika ia ditemukan kembali. Tapi petilasan itu bagian dari proses mengenali masa lalu yang tak mungkin utuh, tak mungkin lengkap. Karena itulah kemudian kreativitas lahir. Saya kira bukan kebetulan ketika para pegiat investasi kehutanan kita mirip-mirip organisasi rahasia. Mereka seperti bermain catur yang bisa membuat kebijakan berganti-ganti, semudah ketika remote control dikendalikan. Visi kehutanan kita pun berubah dari satu kemungkinan ke kemungkinan yang lain, dan kapital di balik investasi bergerak dalam berbagai penampilan. Satu topeng visi, satu rezim, sebuah bikinan dari varian yang banyak itu. Tapi ia tidak menghasilkan identitas yang satu dan yang pasti. Varian-varian itu sering tidak berbentuk norma yang baku, sering tak terlihat. Tak ada rumus mana yang terbaik untuk selama-lamanya. Sebab itu, kehutanan kita dalam kegelapan yang semakin gelap. Ia ada dalam unsur-unsur varian perubahan yang tak bisa dielakkan dan sering tak terduga. Ia bisa disentuh, tapi sekaligus membingungkan. Ia paduan antara sesuatu yang utuh dan sesuatu yang kacau. Dunia kehutanan bukan hanya hutan. Kita menghadapi bermacam-macam kejahatan dan sinisme nilai-nilai. Hutan dalam konstruksi kehutanan yang hendak kita tunjukkan sebagai manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan yang berkeadilan, terkadang justru telah mendatangkan segala malapetaka. Akhirnya, kehutanan kita mirip ribuan visual yang berganti-ganti di layar, dan berganti-ganti pula cara kita memandangnya. Kritik perlu ditujukan pada mereka yang hanya tertarik pada keuntungan dari modal yang ditanam di sektor ini. Begitu juga pada otoritas yang tidak begitu bertanggung jawab dalam penyelenggaraan. Tapi kita tidak boleh hanya bicara. Kita harus memberi bukan hanya contoh, tetapi sebuah gerakan inisiatif.